Diawali pada malam hari di sebuah motel yang jauh dari perkotaan, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Yanti yang terlihat sedang video call dengan suaminya. Di mana suatu pemandangan tak lazim terlihat ketika Yanti, yang merupakan seorang wanita yang sudah menikah, nampak berada satu kamar dengan seorang pria yang mengenakan handuk. Dan ternyata, Yanti telah berselingkuh dengan seorang pria bernama John yang merupakan rekan satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun Yanti langsung menutup teleponnya begitu saja karena tak mungkin melakukan video call di saat sedang berada di samping selingkuhannya. Karena bahan bakar sudah menipis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang berada tepat di jalanan sepi yang sembari menunggu John mengisi bahan bakar. Yanti pun masuk ke dalam toko atau minimarket untuk membeli segelas kopi dan beberapa camilan. Saat itulah, John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun. Di mana John merasa cukup lega, karena jika kata-kata yang ada di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui bahkan oleh Tuhan sekalipun. Yanti sendiri terlihat masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli, di mana keanehan mulai disadari ketika Yanti tidak mendengar atau melihat si penjaga toko. Dan tepat saat John sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik, Yanti yang berada di depan meja kasir pun langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah. Dan ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba lengan Yanti pun terluka oleh sebuah tembakan yang berasal dari arah papan reklame. Yang itu terlihat dari lubang peluru di pintu keluar, di mana saat Yanti akan mengambil ponselnya yang terlempar, orang misterius alias sniper misterius itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Yanti tak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV, yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun tak lama terdengarlah suara seseorang dari walkie-talkie yang memanggil-manggil nama Amelia yang merupakan penjaga toko ini, sehingga Yanti pun berupaya untuk mengambilnya, yang karena si sniper masih mengawasinya, ia pun mengalihkan perhatian dengan cara melemparkan sebungkus Citatos. John sendiri dikejutkan dengan bahan bakarnya yang tiba-tiba sudah habis lagi, yang ketika diperiksa, ternyata tangkinya bocor entah disebabkan oleh apa. John yang menyadari Yanti tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko, yang baru saja melangkahkan kakinya di sana, si sniper langsung menembak si John hingga dia tewas. Dan karena walkie-talkie-nya sempat terlempar, Yanti pun mencoba menggapainya menggunakan kain pel, dan diketahui bahwa pria di walkie-talkie ini adalah suami dari penjaga toko. Yanti langsung menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya, dan meminta agar suami dari penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat ini. Yanti akhirnya bisa bernafas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. No, he shot it. Namun, alangkah terkejutnya Yanti saat baru menyadari jika pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari penjaga toko, melainkan si sniper yang sedang memburunya. Menggunakan batu baterai, Yanti mencoba mematikan lampu agar si sniper kesulitan membidiknya. Tetapi karena belum berhasil, Yanti pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia, alias penjaga toko sudah tewas tepat di bawah meja kasirnya, yang tanpa mempedulikan jasad tersebut, Yanti berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib. Tetapi semuanya sudah disabotase, yang berarti Yanti benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tak menyerah begitu saja, Yanti pun mendekati mayat si John untuk mengambil kunci mobil, menyalakan alarm mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara mobil yang lewat, namun cara itu belum berhasil. Setelah itu si sniper keburu menembak kap mesin mobilnya. Entah siapa sniper misterius ini, apakah orang random yang sedang iseng, atau apakah psikopat yang sedang mencari kepuasan, ataukah orang suruhan suaminya yang diutus untuk memberi pelajaran kepada dia dan selingkuhnya. Entahlah, Yanti hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini, dan yang pertama kali dia harus lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru, menggunakan beberapa barang yang tersedia lengkap di toko tersebut. Menggunakan cermin kacamata, Yanti mencoba untuk memastikan di mana posisi sniper berada, dan tepat di saat bersamaan, muncullah sebuah mobil dengan seorang pria yang masuk memanggil-manggil nama Amelia si penjaga toko. Amelia?
sehingga Yanti pun segera menjuruhnya untuk merunduk agar si sniper tidak menembaknya. Dan ya, Yanti sempat dikejutkan oleh si pria yang tiba-tiba lompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama Doc, mengaku sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam menggantikan Amelia berjaga. Namun yang membuat Yanti heran adalah si sniper tiba-tiba tak bersuara tepat saat Doc muncul di sana. Bahkan ketika dia panggil-panggil pun, si sniper tak kunjung memberi balasan. Sehingga makin kuatlah kecurigaan Yanti terhadap Doc yang bisa saja adalah si sniper yang sedang mengelabuinya. Tak merasa dengan tuduhan itu, Doc pun berupaya untuk membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Are you showing up at 3 a.m.? Dan dilihat dari raut wajahnya, Doc nampak sangat meyakinkan, sehingga Yanti pun menjadi bingung sendiri, alias menjadi gambling antara percaya atau tidak kepada sosok si Doc. Ini, untuk memastikan prasangkanya, Yanti pun meminta Doc untuk menunjukkan ponsel miliknya. I'm telling you, this is not me. Yang jika bukan dia pelakunya, Yanti meminta Doc untuk segera telepon polisi jika memang bukan dia pelakunya. Yanti sebenarnya agak ragu memaksa Doc melakukannya, karena jika kecurigaan salah membuktikan, maka akan sangat tega sekali. Dia mengorbankan orang lain hanya demi untuk keselamatannya sendiri. Tetapi karena tak ada cara lain lagi, Yanti tetap memaksa Doc untuk pergi keluar dan ambil ponsel miliknya di dalam mobil. Dan ya, betapa salahnya keputusan dan kecurigaan Yanti terhadap Doc yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkannya. Sehingga sekarang Yanti kembali harus sendirian di dalam toko ini. Setelah Doc mati ditembak oleh si sniper, tak lama si sniper pun kembali berbicara melalui walkie-talkie untuk mengatakan bahwa Yanti telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. Melakukan hal seperti ini, nampaknya dia ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Yanti, termasuk hubungannya dengan si John, yang menurut si sniper sangat tidak masuk akal sekali apabila dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat. It's very original. You know many people lost. Demi mengulur waktu sembari mencari solusi, Yanti pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si sniper, sampai akhirnya Yanti tak sengaja menemukan kotak berisi seragam toko milik seseorang bernama Henry, yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belum lama ini. Di situ Yanti menemukan benda lain, seperti foto Henry sedang memegang senapan, dan sebuah buku berjudul The Camp of the Saints, sebuah novel yang berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis, dan hal-hal semacam itu. One of the biggest drug companies in the country. Sehingga Yanti menyimpulkan jika sniper misterius yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Yanti tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung, sehingga dia terpikir untuk membuat si sniper terkecoh dengan cara membuka semua payung tersebut, agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa. Can't make his house payments. I'm tired. Dan ya, cara itu ternyata belum efektif untuk Yanti bisa mencari jalan keluar karena si sniper langsung menembakinya secara membabi buta. You're not here. Untungnya, Yanti berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar. Masih belum berhasil juga, Yanti yang tak ingin frustasi pun berusaha untuk tetap tenang dengan cara si benget menggunakan air botol. Yang tak lama muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di pom bensin, di mana si sniper sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa si pengendara tak punya cukup uang untuk membeli bensin di pom tersebut. Menyadari si sniper tidak membunuh pengendara barusan, Yanti pun beranggapan jika si sniper ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seseorang yang tidak punya uang, sehingga Yanti pun mencoba untuk membuat si sniper menjadi simpati terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan si John adalah karena dirinya didiagnosa mengalami kemandulan alias tidak bisa hamil, yang karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita. Yanti pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan si John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. Know nothing about me. Tak lama muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli, di mana Yanti mencoba berteriak minta tolong tapi belum berhasil. Sisi baiknya, berkat mobil polisi barusan, si sniper pun menjadi lengah terhadap Yanti yang sudah berada di luar toko. Dan di situ Yanti berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut. Dan ya, Yanti justru langsung mendapatkan luka tembak baru di pahanya, di mana dia merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara walkie-talkie si sniper. Di bawah meja kasir, Yanti berhasil mendapatkan kotak P3K untuk mengobati lukanya dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gembok pintu belakang.
Saat itulah muncul pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan kakek nenek yang baru pulang dari liburan. Yang tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil milik si Doc yang terparkir tanpa kaca, yang ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun celingak-celinguk tidak pergi, dan si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa suaminya. Dan persis seperti si kakek, beliau ini malah celingak-celinguk memeriksa dari mana asal tembakannya, yang pada akhirnya pasangan lansia ini pun tewas dalam sekejap. Tak diduga masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini, di mana si bocah pun keluar dari dalam mobilnya untuk membangunkan kakek neneknya, yang pada titik ini si sniper kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocah tersebut. Sehingga Yanti segera menuliskan pesan agar si bocah lari menuju jalan raya dan tunggu di sana sampai ada pengendara lewat yang menolongnya. Saat sudah jalan, si bocah tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Yanti, kemudian berjalan ke dalam toko yang pada akhirnya kesepakatan pun batal dan si sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar jika si sniper akan mendatanginya, Yanti pun bergagas memotong kunci gembok yang berkat kekuatan kepepet Yanti berhasil melakukannya. Namun saat sudah sampai di dalam, tak ada jalan keluar lain, sehingga dia dan si bocah harus terjebak di dalam ruangan ini. Tepat saat si sniper sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Yanti pun langsung menyembunyikan si bocah di tempat aman dan memintanya untuk tetap di sana sampai nanti muncul aba-aba, di mana Yanti yang sudah kepalang edan pun memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut. Tak lama, si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersikap seperti seorang psikopat yang memanggil-manggil nama korbannya supaya terpancing untuk keluar. Padahal cara ini adalah sebuah cara yang sangat bodoh dan konyol, karena apabila seorang penjahat memang beringin atau berniat ingin menghabisi korbannya, harusnya tidak perlulah teriak-teriak memancing korban. Justru hal itu bisa digunakan oleh si korban untuk bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik. Yang baru saja dijelaskan, si sniper langsung kesakitan saat Yanti menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Yanti dan si sniper, di mana Yanti hampir saja berhasil membuka topeng si sniper, namun karena power keduanya berbeda jauh, Yanti harus tertembak di bagian perut hingga dia ngejengkang tidak berdaya. Pada akhirnya si sniper pun berhasil menang melawan Yanti si tukang selingkuh. Lantas ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya, dan si bocahnya sendiri akhirnya ketahuan, sehingga si sniper pun perlahan mendekatinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba, Yanti yang sekarat rupanya masih punya tenaga sisa-sisa untuk menyelamatkan si bocah, di mana Yanti langsung menyeret si sniper tepat ke bawah besi pengangkut dan berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat saat matahari terbit, Yanti akhirnya tewas tepat di samping jasad si sniper, sedangkan si bocah kecil sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat. Pada akhirnya pelaku perselingkuhan pun mendapat balasan atas perbuatan zolim yang ia lakukan. Ending yang cukup membagongkan sampai akhir film tidak diceritakan secara detail tentang siapa sebenarnya sosok si sniper ini. Bahkan sebelum dia membuka topengnya, wajahnya malah keburu hancur oleh Yanti yang melakukan final battle. Namun dari beberapa clue yang ditampilkan, sudah jelas bahwa sosok si sniper ini pastinya adalah Henry. Salah satu bukti kuat tentang teori ini adalah ketika si sniper membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya, dari mana dia memiliki kunci semacam itu jika bukan orang yang bekerja di toko tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa si sniper ini adalah Henry yang merupakan penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alih-alih akan membalas dendam kepada Amelia, rekan kerjanya, Henry justru malah kebablasan dengan membunuh setiap orang pilihan yang kebetulan mampir di pom bensin tersebut. Jika saja Yanti tidak pulang larut malam, jika saja dia tidak berselingkuh dengan John yang merupakan rekan kantornya, jika saja dia tidak membohongi suaminya, mungkin kejadian ini tidak akan menimpanya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ketika seseorang melakukan perselingkuhan dan mengaku khilaf, maka itu adalah kebohongan. Sebab setiap orang yang selingkuh memiliki niat dan sadar terhadap apa yang dilakukannya.